kita pada siang hari ini, masih malam ini di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, sedikit saya mungkin dari pengurus yayasan, terutama kemarin mungkin dari DKM sudah menginformasikan sedikit bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya Masjid Al-Hidayah terutama dipelopori oleh DKM dan Remaja Rias mengadakan acara kegiatan selama bulan suci Ramadan, ya, terutama untuk remaja dan anak-anak. Kalau bapaknya udah capek mungkin ya. Kalau bapaknya sholat tarawih. Jadi kepada remaja, terutama anak-anak, ya, diharapkan ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Rias dan DKM. Tolong bapak ibunya dikasih support, jangan dilarang anaknya untuk aktif di masjid. Ya, bapak-bapak muda, kalau bapak tua mungkin cucu kali ya. Yang bapak muda yang punya anak umur mungkin 7 tahun, 8 tahun ya, itu didorong untuk ikut kegiatan di masjid. Ya walaupun kalau usia-usia di bawah 5 tahun nggak dianjurkan tuh ya. Ini adik umur berapa tahun? Berapa umurnya? 7. Nah, kalau 7 tahun itu kalau lagi ribut terus ditegur, terus dia berhenti gak tuh? Jangan ribut. Nah, anak kecil 7 tahun tuh udah ngerti. Nah, diem dia langsung. Tapi kalau anak 4 tahun, 5 tahun tuh kayak gitu tuh ya, larian, nggak ngerti dia, lari aja. Ya karena memang sebenarnya gini jamaah sekalian, saya sering banget dikasih pertanyaan tuh ya, ini biar introspeksi semua nih, bapak-bapak dan ibu-ibu muda nih. Saya sering sekali ditanya gitu, Pak Ustadz, gimana ya caranya agar masjid itu anak-anaknya nggak berisik? Itu saya cari-cari dimanapun, nggak ada tuh jawabannya. Dan saya ternyata melihat di sebuah masjid di daerah Bintaro sana, Tangerang Selatan, itu anak-anak 4 tahun, 5 tahun tertib banget, nggak ada berisik, nggak ada suara-suaranya itu. Kenapa? Satu jawabannya, karena didampingi oleh bapaknya. Jadi satu-satunya cara agar anak tidak berisik di masjid didampingi oleh bapaknya. Itu caranya. Ini enggak ya, kebanyakan di masyarakat di luar sana, di sini mungkin termasuk juga. Bapaknya nyuruh anaknya usia 4 tahun, 5 tahun ke masjid, bapaknya di rumah molor gitu. Itu yang membuat masjid itu dari kesinggung bapaknya. Itu yang membuat masjid itu jadi berisik ya. Jadi kita orang tua juga harus ngerti agama, bahwa usia 4-5 tahun itu anak-anak nggak usah disuruh ke masjid, nggak usah disuruh sholat. Anak usia 3, 4, 5, 6 nggak usah disuruh ke masjid. Itu Nabi yang nyuruh. Nabi itu nyuruh kita umat Islam, suruh anak-anakmu untuk sholat di usia berapa tahun? 7. Ini bapak-bapak suka nyalahin Nabi. 7 tahun baru disuruh sholat. Kalau usia 5 sholat nggak usah suruh sholat. Kalau usianya 5 tahun nggak usah suruh sholat, nggak usah. Apalagi suruh ke masjid, kecuali bapaknya dampingin. Nah usia 7 tahun, ayo nak ke masjid, tarawih yuk. Ah malas, kata anaknya gitu. Dimarahin nggak? Dipukul nggak anaknya? Jangan. Usia 8 tahun nggak mau ke masjid, dimarahin nggak? Jangan. Tapi disuruh. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Di usia 10 tahun anak itu nggak mau sholat baru dimarahin. Itu dalam agama. Ya, makanya masjid-masjid itu kenapa ribut? Ya karena baru 4 tahun. Baru 4 tahun, 5 tahun, iya lari sana, lari sini. Batuknya berjemaah lagi. Satu batuk ngikutin batuk. Itu usia 4-5 tahun. Tapi kalau usia 10 tahun udah ngerti, dia sudah dalam agama istilahnya sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah tahu mana yang tidak baik, mana yang
baik, mana yang salah, yang mana yang benar. Jadi menurut saya bukannya kita melarang anak-anak itu usia kecil itu ke masjid, enggak, boleh asal didampingi oleh orang tuanya. Nanti kan masalahnya ketika ada usia 5 tahun kemudian dimarahin gitu, misalnya sama DKM, bandel banget sih, kayak dia ngadu ke bapaknya marah lagi, lapor polisi lagi. Bayangin coba, gara-gara itu lapor polisi. Nah ini jemaah sekalian ya, kita di masjid dimanapun ya, terutama di Al-Hidayah di RW 9 ini harus dipahami oleh bapak ibunya bahwa kalau bapak ibunya nyuruh anaknya ke masjid usia di bawah 7 tahun ya, harus didampingi. Ya, harus didampingi. Karena apa? Nanti ikut berdosa karena mengganggu orang yang sholat. Orang tuanya dosa. Membiarkan anaknya ke masjid, bapaknya ibunya lagi mandi, lagi tidur. Anaknya disuruh ke masjid gitu ya. Kecuali usia 7 tahun, 10 tahun itu mereka sudah ngerti. Diginin aja udah ngerti dia. Tapi kalau anak 5 tahun, 4 tahun gitu. Malah ngelewain kita. Nah, itu jemaah sekalian ya. Nah, tagline ya, tema dari Kementerian Agama di Ramadan tahun ini itu ya, tagline tema Ramadan tahun ini itu Ramadan menyenangkan dan menenangkan. Jadi dari pemerintah, dari Kementerian Agama, tema Ramadan tahun ini menyenangkan dan menenangkan. Jadi mari sama-sama kita bersukaria mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Senang semuanya, nggak ada yang sedih. Menyenangkan, Ramadan itu menyenangkan. Makanya nanti Rias dan anak-anak remaja itu buatlah kegiatan yang menyenangkan semua pihak, terutama anak-anak tuh. Biar mengenalkan kepada mereka, oh Ramadan itu senang ya. Ramadan itu menyenangkan, enggak terbebani. Jadi ketika dia sudah lebaran rindu ingin berjumpa lagi dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu menyenangkan. Dan yang kedua, menenangkan, tentram. Ramadan itu menenteramkan. Jangan berisik, terutama bangunin sahur, nggak usah lah. Bawa-bawa beduk keliling-keliling RW 9, gubuk sahur jam 2 pagi. Nggak usah lah remaja-remaja nih ya. Nggak usah. Nggak dibangunin juga orang udah bangun kok. Nggak usah dibangunin teriak-teriak. Niatnya ingin membantu orang justru mendapatkan dosa. Kan ada anak kecil masih bayi, ada yang lagi sakit, ada yang orang tua jompo ingin tidur, sulit tidur jam 2 baru mau tidur, gubluk sahur. Nggak usah lah. Karena kita ini bukan di kampung, kita ini di kota. Kecuali di kampung, di Comas, boleh tuh. Ya. Di Serang, kita di kota Cililitan. Jadi nggak perlu menurut saya membangunkan orang dengan cara teriak-teriak. Ramadan sekarang harus menyenangkan dan menenteramkan. Ini kita enak di RW 9 ini mayoritas umat Islam. Ya, mayoritas umat Islam. Ada suatu daerah di komplek misalnya, umat Islamnya lebih dikit daripada orang non-Islam. Komplek misalnya ada 300 orang, ya. Umat Islamnya cuma 50. Itu bagaimana tuh 50 orang Islam dikelilingi oleh 250 orang non-Islam. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah, makanya tahun ini harus menyenangkan dan menenteramkan. Jadi yang puasa menghormati yang tidak puasa. Sebaliknya, yang tidak puasa juga menghormati orang yang berpuasa. Sehingga terjalin komunikasi dan toleransi antara umat manusia, apapun background agamanya, ya. Termasuk di kita nih, mungkin ada tetangga kita yang non-Islam. Ya, dia harus menghormati umat Islam. Umat Islamnya juga menghormati orang yang non-Islam. Jadi nggak ada tuh sekarang itu ada warteg buka digerebek, nggak ada tuh. Biarin aja warteg buka gitu, asal dia nutup gitu ya. Jangan terlalu dijembreng gitu, asal ditutup nggak apa-apa. Jadi nggak usah umat Islam itu, woi tutup warung bulan puasa nih, nggak usah. Saya rasa kayak Pak RW, kayak Ketua DKM, Pak Idris, ngelihat warung Padang terbuka juga nggak akan tergoda kok. Emang Pak Yudi kalau ada lagi puasa, aus-aus, ada warteg nenggong? Enggak kan? Umat Islam sekarang udah cerdas kok, nggak mungkin terganggu ya. Nggak mungkin terganggu kita ini ya, ada warung buka gitu, kemudian kita masuk ke warung itu, nggak mungkin lah. Ya. Jadi menyenangkan dan menenteramkan. Nah, ini harus disosialisasikan ke bawah agar Ramadan tahun itu benar-benar
gairah keagamaannya timbul, yang mungkin, ini mohon maaf ini ya kalau kesinggung, yang mungkin jarang ke masjid. Ramadan ini titik awal kita ke masjid. Yang nggak pernah ngaji, ini Ramadan ini titik awal kita ngaji. Yang pelit, nggak pernah sedekah, titik awal nih untuk sedekah. Yang dulunya sebelum Ramadan gini mulu. Mohon maaf ini, ya sebelum Ramadan gini mulu, minta mulu gitu. Ramadan ini ngasih. Orang yang kesulitan ekonomi, nih Mbak ya, ini Quran yang ngomong nih. Orang yang kesulitan ekonomi, duitnya seret, rezekinya seret banget. Apa alasannya? Nggak mau infak. Karena nggak mau infak, itu aja. Itu kata Allah kok. Kata Allah apa? Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Lihat nanti surah At-Tolak ya. Siapa yang merasa rezekinya sempit, sulit, udah ke sono kerja, nggak diterima, nggak dapat. Ke sana gagal lagi, ke sana yang ada duit habis, utangnya banyak. Apa solusinya? Ini Allah yang langsung yang ngasih tahu. Falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah dia mensedekahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Itu. Jadi nggak ada tuh istilah apa orang yang infak, orang yang sedekah tuh miskin, nggak ada Pak. Kalau kita miskin, kita sulit duit, sulit rezeki, salah satu alasannya karena kita pelit mau sedekah. Di Ramadan ini titik awal Pak, membiasakan mau sedekah tuh nggak dilihat nilainya, nggak harus juta 2 juta, enggak 1.000 2.000, receh lah. Yang Bapak udah 4 nyimpennya tuh, duit yang udah 4 nyimpennya duit berapa? Gope, ya cepet 200 kan 4 tuh nggak mau ngeliat tuh, udah masukin aja, awalin itu aja dulu, diawalin ya. Apalagi udah rezekinya banyak, dompetnya tabungannya banyak, pelit sedekah, itu bukan orang yang beriman. Salah satu ciri orang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang beriman itu adalah mensedekahkan rezeki yang dia terima dari Allah. Wong duitnya dari Allah kok, masa kita pelit untuk bersedekah di bulan Ramadan nih Pak ya. Ibu ya, ibu kalau suaminya nanti uang suaminya berkurang karena sedekah, jangan dimarahin. Bapak nih sedekah mulu jadi habis duit kita. Oh enggak, sedekah itu justru memancing rezeki yang lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lebaran mau punya duit, sedekah dari sekarang ya, sedekah. Karena jangankan orang Islam, orang non-Islam Pak, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kalau dia nyumbang pasti kaya. Itu keadilan Allah. Kenapa umat Islam banyak yang miskin? Karena pelit. Kenapa orang non-Islam banyak yang kaya-kaya? Selain dia berusaha, karena dia dermawan, ngasih ini, nyumbang ke sana, nyumbang ke sini. Akhirnya apa yang dia keluarkan diganti oleh Allah. Penggantian rezeki dari Allah itu bukan hanya untuk orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman pun, kafir pun Allah kasih, diganti. Ya, masa kita kalah? Kita yang punya ayatnya, tapi dipraktikkan oleh orang non-Islam, sayang. Ya, nah itu jemaah sekalian, Ramadan titik awal kita merubah diri. Yang jarang ke masjid, mulai ke masjid. Yang jarang baca Quran, mulai baca Quran ya. Yang jarang infak, cepat infak ya. Karena tidak ada satu kebaikan di bulan Ramadan kecuali Allah akan balas dengan berlipat ganda. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina